Kita sudah bahas 4, mengetahui jenis tipu dayanya atau yang terkadang disebut dengan modusnya. Yang kedua, menguatkan hati dengan program tazkiyatun nafas. Yang ketiga, mengisi pikiran dengan ilmu. Yang keempat, menata syahwat. Yang kelima, menguatkan tujuan akhirat. Nah, yang terakhir, banyak berzikir, banyak berdoa, banyak tilawah. 1, 2, 3, 4 kita udah bahas. Semoga masih ingat. Masih ingat nggak ya? Masih ingat. Nah, semua strategi ini sekaligus itu untuk menutupi 3 kekurangan manusia yang sangat mudah dan masif dimanfaatkan sekarang. 3 kekurangan itu, ini juga udah kita bahas di pengantarnya dulu. Yang pertama adalah al-jahl, yakni tidak banyak tahu atau bodoh, terutama urusan agama. Ketika orang tidak tahu, gampang disesatkan. Wa kana al-insanu zaluman jahula. Manusia itu sesungguhnya tidak bisa menempatkan diri dan dia banyak tidak tahu. Islam itu menyebut manusia itu fair. Satu sisi dia memiliki hal-hal positif. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu positif. Wa laqad karramna bani Adam, sungguh kami muliakan anak-anak Adam, itu positif. Tapi Quran juga menyebut manusia punya kelemahan. Wa kanal insanu zaluman jahula. Ini berbeda dengan mindset yang selama ini memang kalau kalau Barat itu kan berpikirnya memang tesa antitesa, ekstrim, kalau ke kanan dan ke kiri, jarang sekali ketemu tengah itu. Jadi begitu positif itu pol positifnya, engkau hebat, engkau pintar, seakan-akan nggak ada kekurangan. Nah, sebelumnya dulu inlander, gak berguna, gitu-gitu aja zaman penjajahan. Nah, Islam itu menempatkan satu sisi dia punya kemuliaannya, satu sisi punya kekurangannya. Nah, kekurangan ini dimanfaatkan setan di konteks ini. Yang pertama namanya jahal, yang kedua syahwat. Manusia punya syahwat. Allah yang memberikan syahwat itu. Allah yang membuat dunia ini menarik, dan Allah yang menitipkan pada manusia sifat tertarik. Jadi dunia dibuat menarik, manusia dibuat tertarik. Kemudian dibuat peraturan menjadi berat. Ad-dunya khulwatun khadirah, kata Rasulullah. Dunia itu manis dan hijau. Makanya yang suka duit matanya hijau. Dari hadis ini ternyata. Wallahu mustakhlifukum fiha, dan Allah kuasakan dunia pada kalian atau kuasakan kalian atas dunia. Fanadirun kaifa ta'malun, maka Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Jadi Allah ciptakan dunia, kemudian Allah menguasakan pada kalian, full kuasa. Kita bisa nyembelih sapi nggak bisa nyembelih kita. Kita bisa ambil ikan nggak bisa ngapa-ngapain kita. Padahal secara fisik banyak yang lebih kuat daripada kita. Terutama jin itu jauh lebih kuat daripada manusia. Dia bisa nyelam, betul ya. Dia bisa terbang, dia bisa berganti bentuk, dia bisa membesar, dia bisa mengecil, dia bisa menyempit, dia bisa masuk lorong. Tapi Allah kuasakan dunia ini pada manusia, bukan pada jin. Nah, di situ letaknya fanadhirun kaifa ta'malun. Tapi Allah awasi, Allah lihat yang kau kerjakan apa. Jadi Allah buat dunia ini hijau dan manis, menarik, kita dibuat tertarik. Nah, tertariknya itu syahwat itu. Zuhina linnasi hubbus syahwat. Maka saya sering nyebutnya, yang dikejar manusia itu bukan dunianya,
tapi rasa tertariknya itu, yakni syahwat dirinya itu. Misalnya ada orang melihat, mohon maaf ya, ada cewek keren cantik gitu dari jauh, begitu dipapas, maknya langsung ilfil nggak? Langsung hilang, dikejar lagi nggak? Enggak, kan syahwatnya hilang karena maknya. Ada cewek keren gitu, dideketin, "Neng kemana? Apa kabar?" Ternyata bencong, ilfil nggak langsung. Jadi begitu tertarik itu hilang, Anda nggak suka sama dunia. Begitu sifat tertarik itu hilang, itu maka langsung hilang. Itulah nanti ngelola syahwat itu, udah kita bahas. Tetapi di dunia dibuat menarik, kita dibuat tertarik, tapi dibuat peraturan. Itulah uniknya, itulah permainannya. Kita boleh ke wanita, tapi ada aturannya. Prosesnya harus halal. Kalau enggak, fanadirun kaifa ta'malun. Kita dibuat tertarik harta, boleh, tapi ada peraturannya. Kau boleh ambil, tapi halal. Dan itulah seninya dunia. Sekiranya dunia ini dipasrahkan kepada malaikat, kita nggak bayang ke dunia menjadi seperti apa. Betul ya? Karena kita tertarik, itulah akhirnya dunia berkembang. Itu yang Allah inginkan, akhirnya ada anak turun gitu. Kita dicipta oleh Allah untuk melestarikan alam ini, namanya khilafah itu. Melestarikan alam ini, maka ada sekian variabel yang membuat kita akhirnya berjibaku mau melestarikan. Syahwat itu suka sama wanita, akhirnya coba bayangin, ini kan anak-anak orang, kita ngasih makan sepanjang masa, dan bapak-bapak mau juga. Betul kan? Kalau di daerah kan ada istilah gini, punya anak laki mah berat gitu. Kenapa? Kan dia bakal ngasih makan anak orang sepanjang masa. Betul gak? Bapak-bapak ini kan ngasih makan anak orang. Itu anak siapa tuh? Anak orang atau anak sendiri? Ya kalau anak sendiri gak boleh jadi istri kan? Itu anak orang, kau rawat sepanjang masa. Lalu kok mau? Bayangin aja. Tapi Allah buat itu, kita tertarik, dia tertarik, akhirnya yang ini mau nyari, yang ini juga mau dampingi. Masa dampingi cowok kayak gini mau sepanjang masa? Ketipu lah. Akhirnya lahir gitu, terjadi proses regenerasi. Berkumpul, ada nutfah, Allah ciptakan hamba dari nutfah itu. Terus sampai nanti Allah selesaikan dunia ini. Ada syahwat. Kita boleh, tapi ada peraturannya. Siapa yang mengerjakan atau melepas syahwatnya sampai pada batas halal, itulah yang akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Yang melepas di luar batas halalnya jadi berkah. Jadi Islam itu, ulangi lagi, tidak menghentikan dan tidak mematikan syahwat. Itulah uniknya agama Islam. Karena sampai pada batas tertentu, syahwat itu memang diinginkan oleh Islam agar terjadi kebaikan di kehidupan dunia. Kalau syahwat tidak ada keturunan. Syahwat tidak ada kemajuan. Syahwat tidak ada pembangunan. Ada syahwat, tapi sampai batas tertentu. Nah, batas tertentunya itulah kebaikan untuk manusia. Tetapi manusia didorong punya syahwat untuk melampaui batasnya, sehingga terjadi nanti tarik menarik antara yang memperturunkan syahwat dengan yang mengendalikan syahwat. Itu namanya hukum tadafu, hukum tarik-tarikan, hukum dorong-dorongan. Dunia akhirnya saling berlomba untuk mencipta sebuah kemajuan atau membuat kemajuan. Jadi Islam tidak mematikan. Makanya yang ada itu mengelola syahwat, bukan mematikan syahwat. Begitu atas nama kesucian syahwat dimatikan, maka dunia justru tidak berkembang. Misalnya atas nama kesucian tidak menikah,
atas nama kesucian, tidak makan apa yang ada, makan khusus makanan tertentu. Dunia tidak pernah mencoba kalau orang begitu semua. Itulah makanya Islam tidak mengenal tasawuf yang berlebihan itu. Dan Islam, kesolehan seorang muslim itu persis dengan dinamika alamiahnya. Itu uniknya Islam. Karena manusia tidak akan pernah bisa lepas dari takdir itu. Karena Allah yang menciptakan dia punya syahwat. Gitu. Makanya takdir Allah yang kauni tidak akan pernah bisa dilanggar manusia. Allah paksa dia mengikuti takdir Allah yang kauni itu. Kalau dia memaksa maka dia hancur. Misalnya orang memaksa tidak tidur, hancur nggak? Hancur. Memaksa tidak menikah, hancur. Memaksa gitu. Tapi kalau dia melewati takdir Allah asy-syar'i, dia hancur, hancurnya di akhirat. Namanya neraka. Sama-sama hancur. Jadi pelanggaran terhadap takdir Allah asy-syar'i itu bahaya. Cuman bahaya konkretnya di akhirat. Meskipun di dunia itu pelanggaran terhadap takdir syar'i sesungguhnya juga akan menyebabkan dia hancur, karena takdir syar'i sama takdir kauni itu bersesuaian. Ketika orang tidak mau menikah, hukumnya makruh, bahkan bisa sampai haram. Ketika orang tidak mau makan, hukumnya haram, dia mati. Ketika orang tidak mau mencari nafkah, hukumnya haram. Akhirnya bermasalah. Cuma pelanggaran syar'i ini akan konkret mendapatkan kehancuran di akhirat. Oke ya, itu syahwat. Yang ketiga kelemahannya namanya ghaflah. Ghaflah itu lalai. Lalai itu saking fokusnya kepada dunia sampai urusan akhirat terlupakan. Itu aslinya konsep ghaflah. Tapi ghaflah bisa menurun saking fokusnya pada satu pekerjaan sampai pekerjaan yang lain terlupakan. Dan manusia punya kelemahan itu. Manusia tidak mudah mengerjakan lebih dari satu. Makanya kalau fokusnya keliru jadi berkah. Mengerjakan dunia itu boleh sampai batas tertentu. Begitu melebihi, kejebak ghaflah. Bukan karena kita tertarik untuk melanggar, tapi kita akhirnya melanggar. Itu namanya ghaflah. Misalnya saking fokusnya kerja sampai adzan sholat, entah maghrib, entah isya, entah itu lewat. Bukan karena dia sengaja ingin tidak sholat, tapi akhirnya terlewatkan. Itu namanya ghaflah. Nah, ghaflah itu penyelesaiannya pakai strategi nomor 5 yang kita bahas. Kalau yang pertama kan pakai thalabul ilmi. Kalau kelemahan yang ketiga, yang kedua pakai penataan syahwat. Yang nomor 3 strateginya pakai yang nomor 5, yakni fokus atau menguatkan tujuan akhirat. Ini tema, ini memang gampang diucapkan, tapi kita harus serius karena kita hidup di tengah guyuran materi. Kalau melihat materi, kita jauh lebih banyak daripada yang terjadi di generasi sahabat. Betul ya? Yang namanya orang miskin sekarang itu tidak sampai ada istilah tidak makan 3 hari. Ada nggak? Orang miskin sekarang tidak makan 3 hari. Ada nggak? Yang ada orang miskin hari ini tidak bisa beli handphone, itu orang miskin. Atau kalau di luar sana tidak bisa beli rokok, miskin. Dia cukup, bahkan di beberapa keluarga yang kategori yang miskin itu TV-nya 31 in, 33 D. Tapi zaman sahabat itu istilah tidak makan berulang, betul kan? Perang Khandaq Rasul saja tidak makan 3 hari. Ramadan kayak gini pernah datang ke rumah Aisyah, ketuk-ketuk maghrib. Ya Aisyah, adakah makanan di tempatmu? Aisyah tanya kepada Barirah. Barirah itu pembantunya Aisyah.
Jadi istri Rasulullah yang dikasih pembantu itu Aisyah, yang lain tidak. Nah, kata Barirah, ya Aisyah, kita tidak punya apa-apa yang dipakai untuk berbuka, hanya sepotong roti. Kata Aisyah, kasihkan dia. Masya Allah. Aisyah ini mengikuti kedermawannya ayahnya. Ini wanita mulia sekali, udah pinter, udah cantik banget, terus keturunan orang baik banget, sifatnya baik banget, berani banget. Jadi ini terkumpul padanya hampir seluruh sifat kemuliaan. Jadi kalau Rasulullah memang berat padanya itu emang benar. Gini aja deh, bapak-bapak nggak usah bayangin ya bagi-bagi Ramadan. Jadi punya istri cantik banget, terus baik banget, terus pinter banget, anak orang keren banget, terus berani banget, semuanya banget. Gitu. Kira-kira mau dikekep apa mau dilepas? Aisyah itu gitu orang. Jadi mengikuti sifat kedermawanan ayah Abu Bakar. Kata Aisyah, kasihkan dia. Terus kata beliau, terus kita berbuka pakai apa? Kita berbuka pakai air. Bayangin aja. Dalam sebuah riwayat nama korma ala kadar. Karena korma bagi orang Arab itu kan makanan ditumpuk untuk setahun. Kayak kita orang daerah kan, orang daerah kan kalau panen terus numpuk setahun 3 ton misalnya kayak gitu. Udah kayak gitu. Nah, yang namanya makanan enak itu ya roti sama daging. Jadi kalau makanan kurma itu kalau kita ya nasi gitu. Nasi nggak pakai lauk, itu kurma. Lauknya air itu, jadi dia makanan kurma doang sama air. Segitu gitu. Nah, kita hari ini itu berlimpah, terutama karena kita masuk di abad 21. Abad 21 itu cirinya banyak sekali. Salah satunya kita bersaing dengan yang tidak kita kenali. Pokoknya tiba-tiba kita ini bersaing, betul nggak? Tetangga beli mobil, kita beli mobil. Baru tetangga beli mobil itu karena memang anaknya 2 lah, ente kan cuma bujangan. Ngapain beli mobil? Kan kasihan ada 3 jok kosong lah, atau 5 jok kalau mobilnya 6 joknya. Dia motor lah, bujangan. 7 masih nganggur 1 joknya, diambil 1. Dia cuma butuh 1 jok. Ya motor lah, atau mobil yang kecil yang 1 jok itu yang apa itu? Baja ya atau apa? Kan butuhnya 1. Terus akhirnya mau katakanlah beli mobil karena adem. Terus tetangganya beli mobil lagi 2. Kenapa ente lah? Ente kan gak punya istri. Dia anaknya banyak, beli mobil lagi. Tapi kita bersaing dengan yang tidak kita kenal. Anda bisa beli baca. Saya pernah dulu usulkan bahwa baca buku ini, buku bagus banget, namanya Dunia yang Dilipat. Ini bagus. Dia menjelaskan tentang kondisi budaya masyarakat di abad 21. Namanya Dunia yang Dilipat. Gitu. Kita budayanya itu membeli yang tidak kita butuhkan. Betul kan? Membeli yang tidak kita butuhkan. Jadi kita membeli itu sesuai dengan tren yang ada, bukan yang kita butuhkan. Ibu-ibu rumah tangga tidak punya kerjaan apa-apa, kerjanya ngecat kaki suami keluar duit. Beli handphone harga 10 juta, apa gunanya? Serius? Ibu-ibu rumah tangga tinggal pencet aja suaminya, duitnya langsung ngocor. Beli handphone 10 juta, ada apa? Kan gak ada gunanya. Pasti ada alasannya. Itu disebut dengan membeli yang tidak dibutuhkan. Jadi batas kebutuhan sama keinginan itu hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Situasi seperti ini orang termanjakan oleh produk-produk materi, sehingga mengejar materi itu hampir tidak ada batasnya. Karena batas kebutuhan itu tidak ada lagi. Kan gini, kalau kita kejar terus selesai kan sudah selesai, betul nggak? Udahlah, sudah ini. Zaman sebelum masuk abad 21 atau zaman sebelum Indonesia membaik, orang itu kerja, yang penting udah bisa makan 3 kali. Anda bisa tanya kepada orang-orang sederhana, yang penting bisa makan 3 kali, anak-anak sekolah sampai S1, udah. Lihat gitu orang tua zaman itu kan,
itu siang dia udah bisa ngaji. Kita enggak. Jadi bukan S1, S2, semuanya itu hampir nggak ada batasnya. Bukan sekedar kita bisa makan 3 kali, nggak ada batasnya. Ketika akhirnya tidak ada batasnya, itulah nafsu mengejar menjadi sangat tidak terbatas. Karena nafsu mengejar sangat tidak terbatas, itulah yang jadi masalah, yang jadi bahasan kita hari ini. Kalau nafsu mengejar tidak terbatas, maka akan dengan mudah kejebak namanya ghaflah. Gitu maksudnya. Bukan karena kita melupakan akhirat, enggak. Kita tahu ada akhirat. Tapi karena kita ini didorong-dorong mengejar yang hampir-hampir tidak ada batasnya, sehingga seluruh effort hidup kita dipakai mengejar yang tidak ada batasnya itu. Sehingga akhirnya pertanyaan sederhana, kita pasti malu menjawabnya. Kita sudah Islam 50 tahun, betul ya? Adakah di antara kita yang telah tamat baca terjemahan Quran? Ayo. Gak usah yang jauh-jauh. Quran itu kan kitab suci, dan kita semua toh juga sekolahnya sampai S2, S3. Nah, sekarang ada kitab suci di depan Anda semua. Adakah yang pernah tamat baca terjemahan Quran? Kalau baca Quran, tamat insya Allah. Terjemahan, yakni memahami Quran. Coba yang sudah pernah tamat katakan. Serius, kita pasti malu menjawabnya. Kenapa? Bukan karena Anda nggak mau, Anda tidak cukup punya perhatian melakukannya. Seluruh kekuatan Anda dipakai untuk mengejar yang tidak ada batasnya. Itu masalahnya. Kalau ada batasnya, itu akhirnya berhenti. Oh, begitu rumah sudah cukup, kendaraan sudah cukup, anak-anak sudah sekolah, sampai itu sudahlah, saatnya aku mengerjakan yang kemarin tertinggal. Sekarang orang berkata gini, Mas, kenapa kok kemarin nggak ikut ngaji? Habis sibuk sih. Gitu. Ya sudahlah. Begitu jatuh liburan, ngaji atau buat konsep liburan. Nah, yang mau nanya, kan pertanyaan gini, kenapa sih nggak ke masjid? Wah, kerjaan banyak banget, betul. Bahasa kita semua bukan? Iya. Begitu datangnya liburan, nah, akhirnya mengerjakan yang kemarin tidak terkerjakan, atau akhirnya membuat pekerjaan baru. Akhirnya daftar liburan menganga. Yang mana daftar liburan ini nggak cukup diselesaikan lewat liburan yang tersedia, harus nambah 1 cuti lagi, betul? Karena hasrat liburan tidak ada lagi batasnya. Sehingga saya punya jamaah gini, dia ya orang baik ya, semoga Allah jaga. Pejabat tinggi. Liburannya kemana? Ditanya sama teman-temannya di kantor. Atau liburan akhir tahun kayak ini akhir tahun ya, bener ya? Kayak paling Ragunan lah. Ragunan itu kan liburannya orang miskin ya. Liburannya kemana? Nah, daftar liburan itu sudah tidak ada batas. Orang cukup ke Monas, orang cukup itu kan nggak ada lagi di kota, di pikiran Anda kan. Liburannya kan menganga kemana-mana. Akhirnya harus mengejar nafsu liburan. Kapan waktu duduk baca terjemahan? Naik kelas lagi. Adakah yang pernah baca hadis Riyadhus Shalihin tamat? Ayo, hadis loh. Itu kan hadis etika, dan itu bukan hadis gede, cuma kitabnya juga segini doang. Ada nggak yang tamat? Ibu-ibu ada yang tamat? Rasakan ngikutin suami, Ustaz. Suami ada yang salah. Serius, itu Pak namanya ghaflah. Itu bukan syahwat, itu namanya ghaflah. Ghaflah itu kemampuan kita menggrab pekerjaan itu terbatas, sehingga yang lain bisa enggak. Sekarang ini ghaflah tingkat bawah. Saking kita bekerja sekarang, waktu yang digunakan ini
profan, tapi ini benar. Harus ini profan, tapi benar. Itu pun juga nggak punya. Kewajiban utama seorang laki-laki, menurut Imam Baihaqi, ada yang tahu nggak? Kewajiban utama seorang laki-laki, menurut Imam Baihaqi adalah nyari nafkah. Kewajiban utama adalah mendidik anak istri. Oke ya, saya mau nanya, adakah yang punya waktu khusus ke istrinya bacain Quran? Bu, dengerin. Aku bacain Quran padamu, aku bacain terjemahan. Inilah caraku mendidik, karena aku gak bisa mendidik lebih dari ini. Dan mohon tidak ada pertanyaan. Misalnya gitu, boro-boro sampai ngasih materi, atau sengaja mendudukkan anaknya nih, kalau istrinya malu, anaknya khusus saja, ulang sampai setiap hari, setiap minggu aja 1 jam, anaknya didudukkan, dikasih, namanya mendidik anak. Kamu jadi orang benar, akidahnya yang baik, gitu loh. Ada nggak? Habis waktu kita untuk mengejar itu. Bukan karena kita lupa anak kita, karena tidak cukup ada pikiran untuk mengejar itu. Waktu merawat orang tua, ini jarak surga yang nggak sedikit, betul ya? Setiap ditelepon orang tua, adakah yang begini? Bos, mohon maaf ya bos, aku ditelepon orang tuaku, aku harus ke orang tuaku. Atau kebalik, mak, mohon maaf ya mak, kerja aku banyak, jadi aku nanti cari waktu dulu. Coba yang rata-rata gimana? Mengorbankan pekerjaannya untuk orang tuanya, atau mengorbankan orang tuanya untuk pekerjaan. Itu profan lah ya. Itu kan masih profan, di mana ketertarikan masih ada dan sesuatu masih diterima di lapangan pekerjaan. Jadi untuk bisa menyelesaikan jebakan ini, dan setan akan banyak main di sini. Jadi nanti kalau syahwat itu kan maksiatnya tampak karena kita ingin tampak. Kalau ghaflah itu kesalahannya nggak terasa. Tiba-tiba keceploh, begitu sudah menit ke-63. Saya pernah buat ilustrasi ya. Dunia ini kayak lokal ujian. Waktunya 63 menit. Soalnya 77 ya, 77 jawaban iman. Ghaflah itu adalah begitu masuk lokal ujian, Anda salah fokus. Itu ghaflah. Di lokal ujian ini kursinya bagus-bagus, adem sekali. Makanannya itu seluruh makanan dari timur sampai barat, utara sampai selatan tersedia. Ceweknya keren-keren. Cewek yang ikut ujian dan cewek yang sengaja menunggui kalian. Kan? Terus ada mainan, seluruh jenis mainan, utara sampai selatan, barat sampai timur ada mainan. Begitu masuk ada orang akhirnya fokus makan. Karena nyobain makan timur barat hampir 40 menit baru selesai. Akhirnya dia pindah ke selfie. Wah, ceweknya keren, selfie. Itu sudah 20 menit. Akhirnya pindah ke mainan. Sisanya 23 menit. Net. Ujian sudah selesai. Ya, belum kegarap. Itu namanya ghaflah. Jadi namanya gagal fokus. Jadi ghaflah itu apa? Gagal. Sahabat istilah gagal fokus kan? Disuruh minum apa kalau gagal fokus? Minum aqua. Minum aqua. Ghaflah itu gagal fokus. Dan salah satu jebakan orang tidak mencapai tujuan kalau gagal fokus. Jadi kita harus kembali fokus. Dunia itu tempat menjalani ujian. Setuju ya? Ini ngomongnya gampang, saya juga sama. Gampang ngomong kayak gini. Menjalaninya pol-polan berat. Karena kita hidup di tempat yang sama, masa yang sama, budaya yang sama, provokasinya sama. Semua orang soalnya kan hidupnya di tempat yang sama. Ya, dia juga makan yang sama. Informasi yang sama, grup WhatsApp yang sama. Coba bayangin aja, grup WhatsApp itu 25, Instagram berapa, Pet berapa, Line berapa, apalagi itu yang
Facebook ya. Kalau Facebook ini kayak golongan Facebook. Kalau yang ini mau udah nggak mau. Generasi Y udah nggak mau Facebook, itu Twitter. Kalau yang muda-muda udah ke Instagram, ke Pet, gitu juga baik. Jadi baik foto aja sekarang, dulu foto satu dipajang, foto itu sekarang jutaan foto dipajang kemana? Bayangin aja. Itu kan benar-benar sudah nggak ada batasnya kan? Kita foto satu zaman dulu, klik udahlah album satu. Sekarang album yang bercloud, di cloud sama albumnya. Setiap event difotoin. Ini namanya gagal fokus. Dunia tempat untuk menjalani ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyuhum ahsanu. Yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji kalian mana yang paling baik. Konsep ini harus kokoh, tapi kokoh di level hati, bukan kokoh di level otak. Di level otak, insya Allah selesai, tahu kalau kita Islam itu ujian. Tapi kita tetap aja hidup itu mengumpulkan. Nanti kaitannya harus clear di sini, memang harus clear. Apakah berarti dunia lepas nanti saya bahas di ujungnya? Harus kokoh di hati ya, di hati bukan di otak. Di otak insya Allah pada sudah selesai. Jadi sukses hidup terletak kepada apakah kita sanggup mengerjakan soal-soal ujian itu atau tidak. Waktu kita mengerjakan soal ujian, kita diizinkan untuk selfie, boleh. Tapi ujian digarap, nggak gagal fokus. Waktu kita fokus garap ujian, bukan berarti kita biarkan diri kita kelaparan. Tetap kita boleh makan, tapi habis makan garap ujian lagi. Jadi waktu makan itu karena kita kelaparan supaya kita bisa garap soal. Kita boleh nggak alat fresh sedikit? Boleh, tetap. Yang penting tetap garap soal. Boleh nggak kita kemudian nggak boleh? Ada ruangnya, ada peraturannya sekian. Boleh ini, selama kita tetap garap soal. Jadi yang disebut orang lulus dan peserta terbaik adalah peserta yang paling banyak ceweknya, yang paling banyak selfie-nya, yang paling banyak menikmati makanannya. Begitu. Atau gimana? Peserta terbaik adalah yang paling bagus nilainya, betul? Tapi merumuskan peserta yang paling baik itu gampang diucapkan. Tapi diam-diam pikiran kita, peserta terbaik adalah yang paling banyak selfie-nya, yang paling banyak makanannya, yang paling banyak mainannya, yang paling banyak cewek. Gitu. Setuju itu? Kalau nggak setuju kita harus bergeser. Bergeser. Apakah waktu orang dalam soal ujian nggak boleh selfie? Boleh selfie. Bahkan kau boleh ambil itu wanita di situ nemenin kau di samping sini, boleh. Tapi harus ada aturan. Nah, itu namanya nikah. Boleh nggak ngambil makanan? Boleh. Tapi ya saking garap ujian. Itu namanya nyari rezeki itu. Boleh nggak main-main? Boleh. Itu namanya siru fil ardi. Suruh berjalan di atas muka. Jadi konsepnya nggak main. Konsepnya itu adalah refresh supaya kita soalnya enak garapnya kan otaknya nggak tegang. Itu makanya dulu para ulama lama mengatakan, kenapa saya harus kerja untuk menguatkan tulangku agar kalau sholat kokoh. Bahasa klasik zaman dulu. Kenapa harus punya harta agar bisa membantuku sedekah, agar bisa membantuku zakat, agar bisa membantuku wakaf. Kenapa harus jabat? Agar bisa membantuku amar ma'ruf nahi munkar. Jadi tujuannya itu agar bisa membantuku, agar bisa membantu. Tetap nanti situasinya masih mirip, tapi dia tidak gagal fokus. Jadi ghaflah itu gagal fokus. Kerjaannya mirip bahkan. Kerjaannya kan antara yang garap soal serius sama yang makan tapi pura-pura garap itu kan mirip. Mas,
Loh, dari tadi kayak usret, nggak garap kok. Enggak. Kenapa? Ya aku makan dulu ya tiba-tiba. Itu yang munafik itu. Munafik itu kan pura-pura garap. Tapi dia fokusnya makan habis nyari makan lagi. Dia pura-pura garap aja. Ada yang nggak garap sama sekali, namanya orang kafir. Ada yang garap tapi 1-2 biji mau garap, tapi dia tidak kuat. Nah, itu namanya orang mukmin yang fasik. Ya, ulangi lagi. Nah, supaya kuat fokus itu di dalam bahasa agama namanya menguatkan tujuan akhir. Untuk melihat Quran dari awal sampai akhir pasti mendorong manusia untuk meraih akhir. Ada beberapa alasan, mulai dari yang paling gampang sampai yang paling tinggi. Yang paling gampang, emang akhirat itu akhir perjalanan hidup. Dan persiapan meraih akhirat itu mengerjakannya cuma di sini. Kita nggak bisa mempersiapkan setelah sini. Jadi waktu di dunia itu emang untuk supaya kita bisa eksis di sini, supaya kita juga bisa eksis di alam barzakh, supaya kita bisa eksis di akhirat. Jadi memang ini tempat mengerjakannya di sini semua. Dan di akhirat itu lama, waktunya tidak dibatasi Allah. Kualitas hasilnya ekstrim. Kalau yang nikmat full, yang sengsara full. Kalau di dunia kan nikmat masih relatif, yang sengsara juga relatif. Karena dunia kan diputar-putar oleh Allah. Engkau mengejar apa yang akan kau tinggalkan, gitu kan? Mengejar apa yang kau tinggalkan. Yang kedua, si akhirat itu memang kalau secara ideologi itu memang hanya bisa didapat lewat kebajikan. Sehingga kalau orang itu fokus akhirat, pilihannya hanya jadi orang baik. Sedangkan dunia, kenapa sedunia itu kalau di Quran tidak terlalu difokusin, atau bahkan cenderung ya sedapatnya. Karena kalau orang fokus dunia bisa mendapatkannya dengan keburukan. Jadi dunia itu bisa didapatkan lewat kebaikan, bisa didapatkan lewat keburukan. Jadi kalau orang tidak fokus ke akhirat, dia masih punya ruang untuk jadi orang buruk. Kenapa? Karena memang dunia bisa. Misalnya gini, untuk jadi kaya kan nggak harus jujur, betul nggak kira-kira? Nggak harus jujur kan? Bahkan korupsi lebih cepat kaya. Gitu. Untuk jabat kan nggak harus jujur, nipu juga bisa jabat. Gitu. Untuk apa dapat apa? Bisa. Gitu. Allah di dunia ini memang kasih keleluasaan bagi orang tetap mencapai tujuan tanpa harus menggunakan cara benar. Itu khusus dunia. Kalau di akhirat harus benar. Jadi artinya kalau kita memang fokus ke akhirat, kita akan menapaki hidup ini dengan benar. Nggak ada pilihan. Makanya untuk melihat misalnya di mencontoh Rasulullah. Kan Rasulullah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ada padamu contoh yang baik di diri Rasulullah. Tapi siapa yang bisa mencontoh itu? Liman kana yarjullah, bagi yang mengharap Allah, wal yawmal akhir, dan hari akhir, dan banyak berzikir. Jadi kalau harapannya bukan hari akhir, nyontoh Rasul itu memang susah. Misalnya kan ingin dapat duit banyak, nyontoh Rasul itu kan berat juga ya. Tapi bisa. Tapi kalau ingin di akhirat, pilihan satu-satunya harus nyontoh Rasul. Karena untuk dapat duit banyak tidak harus nyontoh Rasulullah, nyontoh yang lain juga dapat. Benar nggak kira-kira? Nyontoh perampok dapat duit, dapat. Tapi nyontoh Rasul bisa dapat, tapi bukan satu-satunya jalan akhir untuk mendapatkan uang. Karena bisa mencontoh jalan keburukan. Untuk akhirat nggak bisa. Begitu geser, sononya selisih.
Jadi meskipun nanti jangka panjangnya pasti yang taat sama Rasulullah di dunia pun juga jauh-jauh lebih baik. Tapi kan provokasi mendapatkan hasil, Allah izinkan itu terjadi. Makanya orang kafir ya sukses, orang mukmin juga sukses. Karena di dunia menggunakan hukum Rahman, sedangkan di akhirat menggunakan hukum Rahim. Di akhirat dibandingkan itu karena memang kondisi akhirat itu adalah salah satu materi pokok di agama. Materi pokok di agama untuk menjelaskan kehidupan ini semua. Sehingga kalau orang berhenti di dunia dan tidak mempersiapkan kehidupan di akhiratnya, hampir-hampir hidupnya mirip orang yang tidak beriman. Karena kan kalau urusan dunia tanpa agama pun orang masih bisa jalan. Tapi urusan akhirat hanya bisa dijelaskan oleh agama. Karena yang tahu akhirat itu Allah, dan Allah akan memberikan berita tentang adanya akhirat. Jadi kalau orang beragama tidak fokus ke akhirat, sungguhnya dia menyalahi konsep beragama. Emang makanya ada cabang iman ke-10 ya. Membayaki itu bunyinya meyakini tempat terakhirnya orang mukmin itu surga dan tempat terakhirnya orang kafir itu neraka. Karena ini memang bab, kalau dalam bahasa agak kasar itu kan jualannya agama itu kan surga sama neraka. Betul. Kata 12 sahabat yang bai'ah sama Rasulullah di bai'ah yang pertama, ya Rasulullah, kalau saya mengerjakan yang kau perintahkan, saya dapat apa? Surga. Nah, kalau kita kemudian tidak fokus ke sini, lantas agama ini akhirnya dipakai untuk apa? Nah, itu makanya kalau kita salah konsep, orang beragama yang gagal fokus, itu agama dieksploitasi untuk nafsu dunianya. Jadi nanti agama bukan menjadi pengatur hidup dunianya, tapi dimanfaatkan untuk tujuan dunianya. Nih tak kasih zikir atau tak kasih apa, insya Allah dapat cewek. Kalau membaca surat Yusuf, jangan dijalanin ya. Baca surat Yusuf ayat pertama sampai sini. Nanti kok kedipin itu si cewek itu lengket pada. Ya lah dikasih lem ya. Jadi gagal tujuan akhirnya. Bahwa memang ada barokahnya, ada fadilahnya, itu tidak boleh menggeser tujuan. Tujuannya itu sebenarnya untuk kitab suci panduan hidup. Itu tujuan utamanya. Ada fadilahnya, itu namanya fadilah. Termasuk misalnya orang berbuat agama nanti dapatnya dunia. Sebaliknya kan berbuat dunia untuk kebaikan agamanya sampai nanti akhirnya bisa. Jadi itu namanya yang strategi. Jadi tujuan jadi strategi. Balik-balik itu namanya gagal fokus. Nah, ketika orang gagal fokus ya jebakannya tak terkira. Pas jebakannya tak terkira tadi bukan karena dia sengaja maksiat atau meninggalkan kewajiban. Dia akhirnya sampai lupa tidak mengerjakan kewajiban. Bahkan sampai lupanya 63 menit begitu mau meninggal baru sadar. Udah gak bisa terselesaikan. Termasuk ketika gagal fokus itu, tapi berhasil fokus kembali, udah pensiun, masih bagus daripada tidak sama sekali. Tapi ini harus lebih bawah fokusnya. Gimana tipnya untuk menguatkan tujuan ini? Tapi sebelum saya kasih tip, ada sindiran dari salaf kepada orang khalaf. Kelemahan orang khalaf itu orang kita ya, orang belakang. Itu adalah rendahnya tujuan hidupnya. Apa rendahnya tujuan hidupnya? Bukankah kita lebih tinggi daripada mereka tujuannya? Yang disebut dengan tinggi itu ketika kita ingin menjadi orang yang mulia di sisi Allah, itu paling tinggi, betul nggak? Tujuan hidupnya adalah menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah. Itu tujuan tinggi. Kalau konkretnya
mendapatkan tempat yang paling mulia di akhirat. Tujuan rendah mendapatkan tempat paling tinggi di dunia. Disebut dunia karena maknanya rendah. Dunia itu rendah. Dana yadnu dunia, maknanya rendah. Makanya ada al-ardud daniyah, tanah yang rendah. Wal ardul murtafi'ah, dan tanah yang tinggi. Oke. Sahabat cita-citanya apa? Surga. Jadi coba pertanyaan sahabat ini, saya dapat apa? Surga. Begitu ya, itu dapat. Tapi ngomong kayak gini kan ditertawain orang ya. Bahkan dikritik beberapa orang yang di luar sana. Surga mulu. Kita bisa berkata hari ini, orang berkata apa 1000 kali terserah. Saya mau tujuanku ke surga. Ngomong surga kere, nggak urusan. Insya Allah nggak kere-kere aman. Untuk jadi orang kaya nggak harus haus sama dunia, karena kaya itu tergantung muka. Kaya mah kaya, kere mah kere. Ini ungkapan yang muka. Kau kejar kere mah kere aja. Jabat itu muka. Kalau muka rakyat mah rakyat, mau kejar sebuah katanya nggak jadi. Kalau jabat malah kadang juga jadi. Serius. Banyak fakta sekarang, orang biasa mau jadi aja. Bukan berarti tidak dikonsep, tapi tidak boleh gagal fokus. Jadi padahal kata Rasulullah ini, man kanat hamuhu akhiratahu ya'tihi dunya wa raghima man kanat hamuhu dunya la ya'tihi illa ma qadir. Barang siapa kebalik ya, man kana hamuhu dunya la ya'tihi illa ma qadir wa man kanat hamuhu akhiratahu ya'tihi dunya wa raghima. Barang siapa yang big dream-nya, visi hidupnya, tujuan hidupnya itu dunia, dunia tidak datang padanya kecuali yang ditakdirkan padanya. Betul tak? Kan sudah dicatat. Barang siapa yang tujuan hidupnya, visi hidupnya, big dream-nya itu adalah akhirat, maka dunia datang padanya sementara dia sudah tidak butuh lagi. Saking banyaknya, dan bisa jadi dia memang sudah fokus ke sana, sehingga dunia merasa sangat banyak baginya kenikmatan. Oke, tipnya yang pertama, kita harus sering baca cerita akhirat. Karena otak itu dipengaruhi oleh apa yang dibaca, dan tujuan hidup dipengaruhi oleh isi pikiran. Saya mau nanya, ini biasa di anak-anak sekolah. Kalau anak kecil, bapaknya dokter, ibunya dokter, kakeknya dokter, eyangnya dokter, pamannya dokter, tantenya dokter. Karena mereka dokter, maka punya rumah sakit. Kalau main Sabtu Minggu, mainnya ke rumah sakit. Terus kalau lebaran rumah sakit. Jadi dia main ke ruang operasi, jadi ngotak-ngotik barang operasi itu biasa. Cita-citanya apa? Dokter. Otomatis lah. Karena betul si anak saya punya teman yang begitu itu. Eyang dokter, kakek dokter, paman dokter, bibi dokter, bapak dokter, ibu dokter, juga punya rumah sakit, mainnya di rumah. Cita-citanya dokter. Karena yang masuk ke otaknya itu. Coba kalau bapaknya arsitek, ibunya arsitek, maknya arsitek, ininya arsitek, mainnya sekrup, gambar, lukisan, kertas. Kalau sekarang ya udah ini, cita-citanya arsitek. Tergantung informasi. Nah sekarang kenapa kok kita gagal fokus? Karena kita salah baca. Yang banyak kita baca bukan urusan akhirat. Itu otomatis itu. Yang kita baca itu bukan urusan itu. Dari kecil kita baca apa? Terus sekolah di mana? Terus melihat apa? Setiap hari antara yang iklan sama Quran, ritme atau volume kita melihat iklan sama melihat Quran, gedean mana? Lah gimana kita nggak terprovokasi? Nah, terutama Quran yang ayat-ayat belakang itu kan bercerita tentang surga. Nah, sehingga nanti surga di depan mata. Itu loh, itu menarik. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau kami
bersamamu, seakan-akan aku melihat surga. Saking kuatnya itu tarikan iman gitu. Saking kuatnya tarikan iman. Dan orang seperti ini hidupnya diberkahi Allah. Insya Allah gak kalah-kalah amat lah. Insya Allah saya gak kalah-kalah gitu. Jadi banyak baca, dengar, nyentuh hal yang terkait dengan cerita akhirat. Ada surga, ada neraka. Yang kedua, sering mendekatkan diri ke tempat-tempat yang terkait dengan akhirat, seperti masjid, majelis ilmu. Karena mata ini akan punya asosiasi-asosiasi sama nih. Sering main di rumah sakit apa gitu, ketemunya ya rumah sakit. Nah kita ke masjid. Kan makanya ada orang yang hatinya diikat masjid, itu fadilahnya besar sekali. Akan mengingatkan kita. Selalu saya temukan sebuah data, seorang pegawai profesional yang dekat ke masjid itu ternyata dia punya background waktu kecil sering dibawa ke masjid oleh bapaknya. Betul nggak kira-kira? Dan selalu saya temukan fakta profesional yang anti masjid karena memang tidak pernah itu nyium bau masjid dari kecil, nyiumnya bau mal. Nggak pernah dibawa ke masjid oleh bapaknya, rumahnya jauh dari masjid, nggak pernah dengar adzan, nggak pernah dengar Quran. Jadi profesional, terus rajin ke masjid atau rajin kemana? Selalu tergantung kita ini sering ketemu sekitar apa. Insya Allah dua ini cukup membantu kita. Kalau mau ditambah baca hadis, ada beberapa buku hadis yang memang secara khusus menceritakan itu. Salah satunya ada satu kitab di Sahih Bukhari namanya. Sahih Bukhari itu kan ada 13 kitab. Jadi kitab Sahih Bukhari itu ada namanya 13 kitab di bawahnya. Kitab itu kan kumpulan bab. Namanya Kitabur Raqaiq. Bapak Ibu semua baca Kitabur Raqaiq. Dia banyak bercerita masalah akhirat. Itu cocok lah untuk kita. Kan kelihatan sudah banyak yang dekat-dekat maghrib kan. Itu karena Sahih Bukhari jadi membuat kuat-kuat sekali bahasa. Ada di Sahih Bukhari, Bapak Ibu semua buka itu kalau nggak salah kitab yang ke-8 kalau nggak salah. Kitab ke-8. Pokoknya kalau yang dicetakan lama itu adanya di jilid ke-8. Nggak tahu kalau di bapak yang sekarang terjemahan ya itu jilid ke-berapa. Kalau yang sama Fathul Bari itu di jilid ke-8. Ada namanya Kitab Raqaiq. Itu satu kitab bahas akhirat. Sama urusan hati, urusan apa. Insya Allah kita lama-lama bisa dengan izin ya. Poin terakhir, apakah kalau orang fokus ke akhirat kemudian akhirnya harus meninggalkan dunia? Jawabannya sudah dijawab oleh Quran kan, wala tansa nasibaka. Nah, makanya wabtagi itu fokus, tapi wala tansa nasibaka. Bagi mukmin wala tansa ini rumusnya itu harus mengalahkan orang kafir. Jadi kalau dia fokus, kita sekedar tidak lupa. Tidak lupanya mukmin harus mengalahkan orang kafir. Kenapa? Alasan yang pertama, dunia ini memiliki pengaruh besar, harus jatuh ke orang soleh supaya tidak dimanfaatkan untuk keburukan. Clear? Jadi waktu kita ambil dunia itu dalam rangka mengokohkan kebenaran. Saya sering katakan, jangan biarkan jabatan jatuh ke orang fasik di kantormu karena bahaya. Jangan biarkan pos-pos baik itu jatuh ke orang fasik. Dan jangan biarkan orang soleh itu tidak mapan karena bahaya. Dan jangan biarkan orang mapan itu tidak soleh karena bahaya. Uang itu berpengaruh, wanita itu berpengaruh. Kenapa saya harus pilih wanita yang keren agar bisa menjaga diriku dari zina? Gitu. Bukan kenapa aku milih wanita keren, karena aku senang yang keren. Itu nggak zaman ngomong kayak gitu. Udah itu kolot. Kenapa istriku harus keren? Agar aku terjaga dari zina. Terpaksa akhirnya aku menikahi yang begitu. Betul nggak kira-kira? Kalau udah terjaga tanpa, kalau sama nenek-nenek tua terjaga nggak apa-apa, nenek juga apa-apa. Ya kan tujuannya menjaga diri. Kalimat ini itu adalah jawaban dari Abdullah bin Mubarak ketika ditanya tentang bisnisnya. Kan dia datang dari Khurasan membawa rombongan
apa itu, onta isi dagangan semua. Khorasan itu daerah mana? Persia, Iran, ke Mekah zaman dulu, bayangin ya. Ya Syekh, anta zahid, untuk orang zuhud, tapi kenapa dengan yang sekian? Kata Abdul, aku gunakan ini untuk menjaga agama. Karena kalau hartanya banyak, kita bisa kasih sedekah dan tidak mengharap pemberian orang, betul ya? Karena hartanya banyak, jadi berdakwah juga kokoh. Karena hartanya banyak, maka bisa beramal. Hartanya banyak, bahkan bisa nakutin orang yang tidak beriman. Ini tak kasih duit, benar yakin? Apalagi hari ini, duit itu menjadi keuangan yang berkuasa, bukan ketuhanan yang maha esa, keuangan yang berkuasa. Jadi memang, jadi kenapa harus punya bisnis? Untuk menjaga agama. Kenapa akhirnya berkarir? Agar bisa amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ditundukkan untuk. Itulah zuhud aslinya itu. Saya sudah pernah bahas zuhud dulu, semoga mati aja. Tahun lalu apa 2 tahun lalu. Kan itu pas lagi bahas sifat-sifat itu lah. Kan sudah kita bahas zuhud itu kayak apa. Jadi di konteks ini level kita walatansa, tapi walatansanya mukmin itu insya Allah tidak kalah sama orang. Kok kalah? Ada 2 sebab. Yang pertama, kita gagal fokus sehingga justru tidak cocok dengan nilai pribadi. Kalau secara motivasi, orang yang berperilaku di luar nilai pribadinya itu tidak berhasil. Mau contoh ini ya, silahkan gini, kita semua kan punya nilai pribadi, tidak boleh zina, betul ya? Itu nilai pribadi. Dan tidak boleh bisnis di zina. Terus ada orang punya nilai pribadi kayak gitu, menjalankan prostitusi, sukses nggak kira-kira? Nggak bisa, karena namanya setengah hati. Masa sih mah kita bisnis kayak gini gitu? Ya kan nggak boleh ya, tapi kan nggak ada pilihan gitu. Aduh berat lah gitu. Kalau gitu jangan banyak-banyak. Sukses nggak kalau jangan banyak-banyak? Ya pasti menang yang banyak-banyak itu, yang bahkan akhirnya minta dilegalkan itu. Karena ada pertentangan nilai pribadi namanya. Maka saya katakan orang mukmin itu nggak bisa bisnis haram, nggak bisa. Bisnis haram ada 2. Kau lepas nilai pribadimu, jadi lupakan ke orang mukmin dan kau jangan takut dosa. Atau kau berhenti kalau kau takut dosa. Gitu. Itu namanya melepas nilai pribadi. Jadi secara proses orang tidak sukses kalau dia mengerjakan yang bertentangan dengan nilai pribadi. Yang pertama. Analisis yang kedua, bukan karena kita zuhud atau karena kita fokus ke akhirat menyebabkan kita nggak dapat, kita nggak kompeten. Sebabnya, karena dunia ini sebenarnya nggak usah dirakus-rakusin, nggak kompeten mau dapat aja. Banyak nggak orang dapat kerjaan bukan karena mau kerjaan. Mas, bisa bantuin aku nggak mas? Waduh, aku udah mau istirahat apa? Aku mau nemenin anak-anak, kan banyak tuh teman-teman yang profesional yang ingin istirahat 2 tahun, 3 tahun gitu. Ngapain? Udah nggak pingin duit? Ya pingin, cuman kalau mau nampingin anak-anak lah, aku mau ibadah, mau apa gitu. Ya kamu bantuin aku, oke aku mau bantuin, tapi aku punya catatan, aku harus gini. Sip lah, setuju. Yang penting kamu bantuin aku deh. Kamu nggak nanya gaji, lah udahlah, nggak usah kamu gaji berapa juga. Biasanya kayak gitu, gaji gede, gajinya kecil, gede banget. Aku ketemu beberapa orang, gajinya gede banget, padahal udah menolak kerjaan. Jadi masalah uang itu bukan sekedar kau hasrat atau enggak, tapi lebih kau kompeten atau tidak. Nah kita ini kan memang hidup lama. Kita ini kan lahir dari bapak yang dijajah. Kita ini kan bapak kita dijajah. Bapak-bapak dijajah nggak? Bapak-bapak ini pernah hidup penjajahan nggak? Kalau saya kan nggak pernah dijajah. Tapi bapak kita kan dijajah, betul ya? Nah, yuk bayangin aja, hidup dijajah, pinter nggak? Ya nggak mungkin pinter lah. Nah, jadi insya Allah nanti kalau kita perbaiki kompetensi kita, ngejar, nggak usah takut. Ini bab kompetensi aja. Dan sudah mulai ada tanda-tanda, kita ngejar kompetensi. Mulai sekolah Islam mulai keren-keren, mahasiswa Muslim mulai keren-keren, luar biasa. Mapres itu di kampus ketemunya rata-rata anak-anak baik, bukan anak-anak gitu-gitu. Jadi insya Allah lama-lama memang di beberapa case masih di IT masih berapa, tapi kalau kita kejar ketemu. Karena mukmin otaknya nggak rusak, kan nggak minum minuman keras, juga nggak minum air keras, jadi nggak rusak otaknya.
Mereka otaknya rusak. Kenapa otaknya rusak kok menang? Ya karena otaknya ini nganggur. Ini mobil bagus, ini mobil jelek, perlombaan. Ayo, nge, pet terus, maju. Tapi ini diam. Menang apa kalah? Jadi otaknya muslim itu masih utuh karena nggak pernah minum. Otak mereka rusak karena satu minuman, satu tetes kan merusak 500 sel otak. Tapi karena dipakai, maka mereka bisa menang. Orang muslim jarang dipakai. Wong baca aja itu nggak ada 1 jam. Serius. Sananya ke mahasiswa saya, kapan kau berapa jam kau baca? F hanya 10% yang punya jam baca 1 jam. Lalu gimana ngalahkan Yahudi? Mereka bacanya berapa jam? Gitu kira-kira. Dan lain-lain. Jadi makanya kalau muslim sedikit berjuang, insya Allah. Kata ya Syekh Ibn Athaillah, bagi mukmin tidaklah boleh takut masalah dunia. Kenapa? Karena Allah kasih pada orang yang kafir sekalipun. Masa yang beriman nggak dikasih? Insya Allah dikasih. Kenapa nggak dikasih? Ya mungkin Allah memiliki hikmahnya sendiri. Mungkin memang potongan orang ini nggak cocok jadi orang kaya. Karena kalau kaya ngawur gitu, udah jarang pulang, kawin mulu, ya akhirnya kan rusak hidupnya. Ya nggak apa-apa sih halal, tapi kan jadi nggak adil, jadi zalim. Ini potongannya nggak bisa jabat gitu. Begitu jabat, dia belum mampu bersilat di tengah para pesilat ulung ini, kejengkal dia. Allah sayang padanya nggak dikasih. Serius tuh. Yang nggak kokoh-kokoh jangan masuk dunia ini. Kalau nggak sih, hanya ada satu. Kau jadi malaikat atau kau sekalian jadi iblis. Jadi kalau jadi manusia biasa jangan masuk di situ. Kejengkal, betul kejengkal. Jadi permainannya dahsyat. Jadi ketika Allah belum kasih, berarti memang Allah sayang sama kita. Karena kita memang bisa kejengkal di sini. Lalu kejengkal, sudah. Memang benar. Tapi insya Allah kalau Allah kasih, berarti Allah sudah tahu kau siap untuk bersilat di situ. Akhirnya nendangin yang salah-salah. Jahat politik sekarang jahat. Kenapa nggak dikasih ini, nggak dikasih ini, nggak dikasih? Selalu ada hikmah. Tapi secara umum, kalau kompetensi kita diasah, dapat. Jadi nggak ada alasan kita fokus akhirat, kemudian kita takut kehilangan dunia. Yang terakhir ya, itu strategi yang kelima. Yang terakhir itu, terakhir itu banyak berzikir, banyak berdoa. Satu kalimat zikir, setan bisa kabur. Allahu Akbar, itu kabur. Allahu Akbar, itu kabur. Nah kalau bisa Allah, kabur terus kan nggak bisa dekat. Gitu. Nah, jadi masalah ngomong Allahu Akbar aja berat. Amul. Sekarang ada setan baru namanya setan grup. Setan grup. Sholat aja gini-gini. Jadi ini memang dikir yang dipati tilawah dikir. Nah, terutama ta'awud billahi minasyaitonir rajim. Seluruh kalimat azkar itu fadilahnya memang setan tidak bisa mendekat. Jadi siapa saja yang kuat dikirnya, berarti insya Allah setan tidak cukup mudah untuk masuk. Apalagi jika dikirnya sampai dikir bil qalb, wah itu sudah kuat sekali. Oke, mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, cukup ya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.